Halo saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran yang dalam hari ini, jika Anda diberkati oleh pelayanan ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Setiap like dan share Anda membantu membawa terang ini kepada lebih banyak jiwa yang haus. Pernahkah Anda merasa seperti sedang berjuang, tetapi dengan tangan kosong? Seolah-olah badai kehidupan datang silih berganti dan Anda hanya bisa bertahan tanpa senjata yang cukup. Perasaan itu nyata. Tapi hari ini, saya ingin membuka mata Anda pada sebuah kebenaran yang mungkin terlupakan. Anda tidaklah telanjang di medan pertempuran ini. Kitab Efesus 6:12 mengingatkan kita, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah pengakuan yang jujur. Kita berada dalam peperangan, bukan perang fisik melawan sesama, bukan pertempuran melawan keadaan, melainkan sebuah konflik spiritual yang sesungguhnya. Dan dalam peperangan seperti ini, senjata duniawi menjadi tak berguna. Anda tidak bisa melawan ketakutan dengan sekadar positive thinking. Anda tidak bisa mengusir kegelapan batin dengan kesibukan. Anda tidak bisa menyembuhkan luka lama dengan hiburan semata. Itu seperti mencoba memadamkan api gedung pencakar langit dengan gayung air mainan. Lihatlah kehidupan Yusuf. Dari luar seolah-olah ia tak punya apa-apa. Dikhianati saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dilempar ke penjara tanpa salah. Dari sudut pandang manusia, ia telah kehilangan segalanya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh musuh atau keadaan darinya. Kehadiran Tuhan, iman yang teguh, integritas, dan akhirnya kemampuan untuk mengampuni. Itulah senjata spiritualnya. Dan dengan senjata itulah ia bertahan, bertumbuh, dan akhirnya dibangkitkan Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Kemenangannya lahir bukan karena keadaan berbalik mendukungnya, tetapi karena ia menggunakan apa yang telah Tuhan taruh di dalam dirinya. Disinilah letak paradoks kita. Seringkali kita bersikap seperti pengemis rohani, memohon-mohon pertolongan kecil, padahal kita adalah anak-anak raja segala raja. Kita meminta remah-remah kekuatan, padahal gudang senjata surga telah terbuka bagi kita. Pertanyaan yang harus kita hadapi sekarang bukanlah apakah Tuhan akan membekali saya. Pertanyaannya adalah, mengapa saya tidak menggunakan apa yang sudah Dia berikan? Bayangkan seorang prajurit yang masuk ke medan tempur dengan perlengkapan perang lengkap terpasang di punggungnya. Saat musuh menyerang, alih-alih mengangkat perisai atau menghunus pedang, ia malah mencoba menangkis pedang musuh dengan tangan kosong. Hasilnya bisa ditebak. Terluka, kalah, dan bingung bertanya, "Mengapa aku menderita?" Saudara, mungkin selama ini Anda bertanya hal yang sama. Mengapa aku selalu kewalahan? Mengapa aku tidak merasakan kemenangan? Jawabannya mungkin sederhana. Kita mencoba bertarung dalam peperangan rohani, tetapi dengan tangan yang kita kira kosong. Padahal Tuhan sudah melengkapi kita dengan sebuah arsenal ilahi. Mari kita ambil senjata pertama kita dan mulailah bertarung dengan cara yang benar. Jika kita mengakui bahwa kita berada dalam peperangan rohani, maka langkah pertama yang logis adalah mengenal dan menguasai senjata dasar yang diberikan Sang Panglima kepada kita. Dua senjata pertama ini adalah fondasi dari segala sesuatu, firman Tuhan dan doa. Mereka bukanlah alat tambahan. Mereka adalah alat vital yang menghubungkan kita dengan sumber kekuatan kita dan mengubah realitas di sekitar kita. Pertama, mari kita pegang firman Tuhan. Ini lebih dari sekadar buku tua atau kumpulan cerita inspiratif. Ibrani 4:12 menggambarkannya dengan dahsyat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman-Nya adalah pedang kita. Pedang tidak berguna jika hanya tersimpan dalam sarungnya. Ia menjadi dahsyat ketika dihunus, diayunkan, dan dideklarasikan. Yesus sendiri memberi kita teladan sempurna. Saat dicobai iblis di padang gurun, ia tidak berdebat menggunakan logika manusia. Saat kelemahan fisik dan godaan kekuasaan menyerang, Yesus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai anak Allah. 3 kali ia diserang,
3 kali ia membalas dengan satu kalimat. Ada tertulis, ia menghunus pedang firman. Dan setiap kali, serangan itu berhenti. Itulah kekuatan deklarasi berdasarkan firman yang diyakini. Atau pikirkan Daud melawan Golias. Seorang gembala remaja menghadapi raksasa bersenjata lengkap. Senjata fisik Daud hanyalah umban dan batu. Namun, ada senjata lain yang tidak terlihat oleh Golias. Daud berseru, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." 1 Samuel 17:45. Keyakinannya datang dari mengenal janji dan karakter Tuhan melalui firman-Nya. Itulah yang memberi keberanian dan ketepatan yang luar biasa. Sekarang tanyakan pada diri sendiri, ketika kecemasan menerpa, kemanakah Anda berlari? Apakah kepada scroll media sosial yang tak habis-habisnya atau kepada janji Tuhan dalam Filipi 4:1-7? Ketika kebingungan melanda, apakah Anda mencari-cari nasihat manusia dari segala penjuru atau Anda membuka Mazmur 32:8 yang berjanji bahwa Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalan? Firman Tuhan adalah senjata aktif. Senjata itu hanya berdaya jika kita mengambilnya, merenungkannya, dan mengucapkannya. Dan senjata kedua yang tak terpisahkan adalah doa. Doa bukanlah ritual terakhir saat kita sudah kehabisan akal. Doa adalah komunikasi garis depan. Filipi 4:6-7 memberikan petunjuk yang jelas. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan kata-katanya, dalam segala hal. Bukan hanya dalam krisis besar, doa adalah napas kehidupan rohani kita. Namun, seringkali kita memperlakukannya seperti tabung oksigen darurat, hanya dicari saat kita merasa tenggelam. Kita berdoa saat putus asa, tapi lupa bersyukur saat tenang. Kita mengucapkan doa cepat sebelum tidur, tapi jarang masuk ke dalam keheningan untuk benar-benar mendengar suaranya. Lalu kita heran, mengapa hati terasa kering dan damai itu sulit dicari? Lihatlah kembali kepada Yesus. Markus 1:35 mencatat, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jika Yesus, anak Allah yang sempurna, merasa perlu menyendiri dan berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan penyelarasan dengan Bapa, apalagi kita, doanya bukan formalitas. Itu adalah kebutuhan hidup, sumber kekuatannya untuk menjalani kehendak Bapa, bahkan hingga ke kayu salib. Firman dan doa adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama. Melalui firman, Tuhan berbicara kepada kita. Melalui doa, kita berbicara dan menyelaraskan hati kita dengannya. Inilah awal dari segala kemenangan spiritual, tetap terhubung dengan sumbernya. Namun, koneksi ini memberi kita lebih dari sekadar kekuatan bertahan. Koneksi ini membuka akses kepada otoritas yang diberikan Tuhan. Dan otoritas inilah yang memampukan kita untuk menggunakan senjata berikutnya dengan keyakinan penuh. Dari tempat yang sunyi di mana kita mendengar suaranya melalui firman dan mencurahkan hati melalui doa, lahirlah sesuatu yang kuat dan tak tergoyahkan, keyakinan. Bukan keyakinan pada diri sendiri, tetapi keyakinan pada siapa yang telah memanggil dan memperlengkapi kita. Dari sanalah dua senjata yang sangat ofensif ini muncul. Iman dan nama Yesus. Mereka adalah pernyataan bahwa kita tidak hanya bertahan, tetapi kita maju dengan otoritas yang diberikan Sang Raja. Yang pertama adalah iman. Iman bukanlah perasaan optimis atau harapan kosong. Ibrani 11:1 mendefinisikannya dengan tepat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah kepastian di dalam batin, keyakinan yang mendahului penglihatan mata. Iman melihat hal yang belum terjadi seolah sudah terjadi, karena Allah yang menjanjikannya adalah Allah yang setia. Lihatlah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun dalam Markus 5. Dunianya adalah dunia keputusasaan. Ia telah menghabiskan semua yang dimilikinya pada tabib, tetapi keadaannya justru memburuk. Secara sosial ia terasing,
Secara fisik ia lemah, dan secara manusiawi ia mungkin sudah menyerah. Namun, suatu hari ia mendengar tentang Yesus. Lalu sesuatu yang melampaui akal sehat muncul di hatinya. Sebuah keyakinan. Keyakinan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keyakinan itu mendorongnya untuk bangkit, berjuang menembus kerumunan, dan mengulurkan tangannya. Sentuhannya bukan sekadar sentuhan fisik biasa. Itu adalah saluran iman. Dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bukan kerumunan orang, bukan jubah itu, tetapi imannya yang menjadi kunci kesembuhannya. Ini pelajaran penting. Iman tanpa tindakan adalah mati. Kita bisa berkata, aku percaya Tuhan itu baik, tetapi jika saat badai hidup datang kita langsung panik dan putus asa, apakah iman itu nyata? Iman yang sejati selalu mencari cara untuk taat dan mempercayai janjinya, meski langkah itu tampak kecil, seperti mengulurkan tangan dalam kerumunan. Dan kemudian, ada senjata yang paling berkuasa yang menjadi puncak dari otoritas kita, nama Yesus. Ini bukan mantra ajaib. Ini bukan kata rahasia untuk memaksa Tuhan memenuhi keinginan kita. Menggunakan nama Yesus berarti kita bertindak sebagai perwakilannya, berdasarkan kehendaknya dengan kuasanya. Filipi 2:9-10 menyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala sesuatu harus tunduk pada nama itu, termasuk rasa takutmu, penyakitmu, kutukan generasi, dan setiap jerat musuh. Kisah dalam Kisah Para Rasul 3 sangatlah gamblang. Petrus dan Yohanes bertemu dengan seorang lumpuh sejak lahir yang meminta sedekah. Petrus tidak memiliki uang atau solusi duniawi, namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan pria itu langsung sembuh, melompat-lompat dan memuji Allah. Kekuatan itu datang dari nama yang Petrus gunakan, nama yang di dalamnya ia berjalan dan hidup. Namun, ada peringatan serius. Nama Yesus bukanlah jimat. Dalam Kisah Para Rasul 19, 7 anak Skewa mencoba mengusir setan dengan berkata, aku menyuruh kamu keluar dalam nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu ini siapa? Mereka dipukuli dan lari terluka. Mengapa? Karena mereka mencoba menggunakan sebuah nama tanpa memiliki hubungan dengan pemilik nama itu. Mereka ingin otoritas tanpa hubungan. Itu tidak mungkin. Menggunakan nama Yesus dengan efektif lahir dari persekutuan yang intim dengan Dia. Itu adalah ekspresi dari hubungan kita sebagai anak-anak dengan Bapa. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita pada dasarnya berkata, Bapa, aku datang mewakili putramu, berdasarkan karyanya dan untuk kemuliaannya. Itu adalah doa yang sangat berkuasa. Iman dan nama Yesus membawa kita ke medan pertempuran dengan identitas dan otoritas yang benar. Tetapi, apa yang melandasi identitas dan otoritas kita? Apa yang membuat kita berhak untuk berdiri dengan keyakinan seperti itu? Ini membawa kita kepada dua realitas yang jauh lebih dalam yang telah mengubah status kita selamanya. Darah yang membeli kita dan roh yang tinggal di dalam kita. Mengapa kita dapat maju dengan iman? Mengapa kita berhak menyebut nama yang teragung itu? Bukan karena kita hebat atau sempurna. Keberanian kita berdiri di atas dua fondasi yang tak tergoyahkan. Dua realitas yang mengubah status kita selamanya dari budak menjadi anak-anak Allah. Inilah dua senjata yang paling mendasar dan transformatif. Darah Yesus dan Roh Kudus. Pertama, mari kita teguhkan hati dengan darah Yesus. Ini bukan sekadar simbol agama atau metafora puitis. Ini adalah harga tebusan tertinggi yang pernah dibayarkan. Dalam Perjanjian Lama, darah anak domba Paskah yang dioleskan pada tiang pintu adalah tanda yang menyelamatkan umat Israel dari maut, Keluaran 12:13. Malaikat maut tidak melihat seberapa baik atau religius keluarga itu. Ia hanya melihat satu hal, darah. Jika ada darah, ada perlindungan.
Sekarang kita memiliki korban yang sempurna dan sekali untuk selamanya. Wahyu 12:11 menyatakan, dan mereka mengalahkan dia, iblis, oleh darah anak domba. Darah Yesus adalah senjata kemenangan kita melawan tuduhan, rasa bersalah dan kekuatan dosa. Setiap kali musuh membisikkan, kamu tidak cukup baik, lihatlah kegagalanmu. Tuhan tidak mungkin mengasihimu lagi. Kita memiliki jawaban yang tak terbantahkan, darah anak domba. Ibrani 9:14 menjelaskan kuasa pembersihannya. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darahnya tidak membersihkan kita setengah-setengah. Ia menyucikan kita sepenuhnya, memulihkan hati nurani kita sehingga kita dapat mendekati takhta Allah dengan penuh keyakinan. Tetapi kuasa ini harus kita akuilah dan deklarasikan. Ketika serangan datang, katakanlah, dengan darah Yesus aku dilindungi, dengan darah Yesus aku ditebus, dengan darah Yesus aku dimerdekakan dari semua tuduhan. Darah itu berbicara lebih keras daripada semua kesalahan kita. Namun, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dan meninggalkan kita sendirian. Dia memberikan hadiah yang tak terbayangkan, Roh Kudus. Dia bukan sekadar kekuatan atau pengaruh yang samar. Dia adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. Yesus berjanji sebelum naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1:8. Roh Kudus adalah penolong kita, penghibur kita, pemimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lihatlah perubahan radikal pada Petrus. Sebelum Pentakosta, ia menyangkal Yesus 3 kali karena takut pada seorang hamba perempuan. Setelah dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang sama berdiri dan berkhotbah dengan keberanian yang membara. Dan pada satu hari saja, 3.000 orang bertobat. Apa yang berubah? Bukan pendidikan atau pelatihan kepemimpinannya. Yang berubah adalah Roh Kudus yang kini memenuhi dan memimpinnya. Dialah yang mengubah seorang pengecut menjadi pilar gereja. Roh Kudus ingin melakukan hal yang sama dalam hidup Anda. Dia ingin memberi Anda kekuatan ketika Anda lemah, memberi Anda kata-kata ketika Anda bingung, memberi Anda penghiburan ketika hati remuk. Dia adalah guru yang mengingatkan kita akan firman Tuhan, Yohanes 14:26, dan yang berdoa untuk kita dengan keluhan yang tak terucapkan ketika kita tidak tahu harus berdoa apa, Roma 8:26. Tetapi kita harus bersedia. Kita harus mengundangnya untuk memimpin setiap aspek hidup kita. Zakharia 4:14 mengingatkan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Segala upaya kita tanpa kebergantungan pada Roh Kudus hanya akan membuahkan kelelahan dan kefrustrasian. Darah Yesus membebaskan kita dari masa lalu. Roh Kudus memampukan kita untuk masa kini dan masa depan. Darah adalah tanda bahwa kita miliknya. Roh adalah jaminan bahwa Dia menyertai kita. Inilah identitas kita yang baru. Namun ada satu senjata lagi, sering dianggap sepele, namun memiliki kuasa yang luar biasa untuk mengubah atmosfer, meruntuhkan tembok, dan membawa kemenangan yang tidak terduga. Senjata itu adalah respons hati yang dipenuhi rasa syukur. Ketika kita menyadari betapa dalamnya penebusan oleh darah Yesus dan betapa dekatnya penyertaan Roh Kudus, sesuatu yang otentik dan penuh kuasa bangkit dari dalam hati, sebuah pengakuan syukur yang meluap. Inilah senjata yang mungkin paling diremehkan, namun memiliki dampak yang luar biasa dalam peperangan rohani. Senjata itu adalah pujian. Pujian bukanlah sekadar nyanyian di gereja atau lagu penyembahan yang indah. Pujian adalah senjata perang rohani. Mazmur 22:4 menyatakan sebuah kebenaran yang dalam. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Di manakah Tuhan bersemayam? Di atas puji-pujian umatnya. Saat kita memuji, kita sedang menciptakan takhta bagi kehadirannya. Kita sedang mengundang Raja atas segala raja untuk bertahta di tengah situasi kita. Dan di mana Tuhan hadir, disitulah kekacauan musuh harus mundur.
Lihatlah teladan Paulus dan Silas dalam Kisah Para Rasul 16. Mereka dicambuk hingga berdarah, kaki mereka terpasung di dalam penjara yang paling gelap dan dingin. Secara manusiawi, tidak ada alasan untuk bersukacita. Namun pada tengah malam saat segala sesuatu terasa paling suram, mereka justru berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Mereka tidak mengeluh tentang ketidakadilan. Mereka tidak meratapi nasib mereka. Mereka memilih untuk memuji. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pujian mereka menggoncangkan fondasi penjara. Pujian itu tidak hanya membebaskan mereka, tetapi juga semua tahanan lainnya. Pujian adalah deklarasi iman sebelum kemenangan itu terlihat. Pujian berkata, "Tuhan, Engkau lebih besar dari masalahku. Kesetiaan-Mu melebihi apapun yang kulihat saat ini." Ini seperti yang dilakukan Raja Yosafat ketika menghadapi pasukan musuh yang besar, 2 Tawarikh 20. Tuhan menyuruhnya mengirim para penyanyi di depan pasukan perang. Dan Alkitab mencatat, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Mereka tidak mengangkat pedang terlebih dahulu. Mereka mengangkat suara pujian, dan Tuhan yang berperang untuk mereka. Mungkin Anda berpikir, bagaimana mungkin menyanyi dapat mengubah situasi? Pujian tidak mengubah Tuhan, Dia tetap baik. Pujian mengubah perspektif kita. Pujian memindahkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Allah kita. Ketika kita memuji, kita mengakui kedaulatannya. Kita mengingat kemenangan-kemenangannya di masa lalu. Kita mengisi atmosfer rohani di sekitar kita dengan pengakuan akan kebaikannya. Dan ketika kita melakukan itu, ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan kehilangan cengkeramannya. Iman bangkit. Dan di alam roh sesuatu bergerak. Tembok-tembok mulai retak. Sekarang, bayangkan jika Anda menerapkan ini dalam pergumulan Anda hari ini. Saat tekanan finansial datang, alih-alih panik, mulailah memuji Tuhan sebagai Jehovah Jireh, penyedia kita. Saat tubuh terasa sakit, pujilah Dia sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saat masa depan terasa kabur, pujilah Dia sebagai penuntun yang setia. Anda tidak memuji karena perasaan Anda baik, Anda memuji karena karakternya baik. Dan di dalam tindakan ketaatan itu, kuasanya dilepaskan. Pujian adalah langkah ketaatan yang membalikkan medan perang. Namun memiliki semua senjata ini, firman, doa, iman, nama Yesus, darahnya, Roh Kudus, dan pujian belum menjadi jaminan kemenangan. Ada satu langkah kritis yang menentukan bagaimana kita menjadikan semua ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi gaya hidup yang konsisten. Karena peperangan ini bukan peristiwa satu kali, tetapi perjalanan sehari-hari. Memiliki senjata yang hebat adalah satu hal, mengenakannya setiap hari, melatih penggunaannya, dan maju ke medan tempur dengan senjata itu. Itulah hal yang sama sekali berbeda. Kita telah menyusuri 7 senjata rohani yang Allah berikan. Firman-Nya yang hidup, doa yang menyatukan kita dengannya, iman yang percaya hal yang tak terlihat, kuasa dalam nama Yesus, pembebasan melalui darah-Nya, tuntunan Roh Kudus, dan kekuatan meruntuhkan benteng melalui pujian. Sekarang tibalah pada pertanyaan yang paling menentukan. Bagaimana Anda akan hidup bersama senjata-senjata ini mulai hari ini? Pertama, kita harus jujur melihat satu penghalang terbesar, dosa yang tidak diakui. Yesaya 59:2 dengan tegas mengatakan, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu." Dosa memutus hubungan. Dosa membuat senjata kita terasa tumpul, dan doa-doa kita seperti memantul ke langit-langit. Tetapi berita baiknya, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan terlebih dahulu. Dia menuntut kejujuran. 1 Yohanes 1:9 adalah janji pemulihan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebelum mengenakan seluruh perlengkapan senjata, pastikan tidak ada karat dosa yang menghalangi. Datanglah dengan hati yang hancur dan diubahkan. Lihatlah Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali.
Ia dipulihkan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena ia kembali dengan penuh penyesalan, dan Yesus tidak hanya mengampuni, tetapi memulihkan dan mempercayakannya pelayanan baru. Kedua, kita harus mengubah pola pikir kita. Peperangan ini bukan hanya untuk hari-hari ketika badai datang. Ini adalah kenyataan sehari-hari. Efesus 6:13 memberi instruksi yang jelas. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, dan setelah kamu mencapai segala sesuatu, tetap berdiri. Perhatikan, setelah mencapai segala sesuatu. Artinya, Anda akan menghadapi serangan, pencobaan, dan tekanan, tetapi tujuannya adalah agar Anda tetap berdiri, tak tergoyahkan, setelah semuanya berlalu. Bagaimana caranya? Dengan menjadikan senjata-senjata ini sebagai gaya hidup, bukan strategi darurat. Ambil contoh Daniel. Ia berdoa 3 kali sehari seperti biasa, bahkan ketika ada dekret yang melarangnya, Daniel 6:10. Doa bukanlah reaksi atas ancaman, itu adalah kebiasaan hidupnya. Karena itu ketika ia dilemparkan ke gua singa, imannya tidak goyah. Perlindungan Allah atasnya adalah buah dari hubungan yang konsisten, bukan kepanikan sesaat. Jadi bagaimana gaya hidup ini terlihat dalam praktik? Mari kita ambil satu skenario. Anda bangun pagi dan kecemasan langsung menyergap. Pikiran dipenuhi masalah yang mustahil. Di titik ini, Anda punya pilihan. Ambil pedang firman. Jangan hanya memikirkannya, ucapkan. Tuhan firman-Mu berkata dalam Filipi 4:6-7, "Janganlah khawatir tentang apapun. Aku percaya janji-Mu. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal akan menjaga hatiku." Gunakan senjata doa. Serahkan kekhawatiran itu langsung. Bapa, aku menumpahkan semua ini di hadapan-Mu. Aku tidak bisa menanggungnya sendiri. Aku melemparkan seluruh kekhawatiranku padamu, karena Engkau yang memeliharaku. 1 Petrus 5:7. Kenakan perisai iman. Pilih untuk percaya. Aku memilih untuk percaya bahwa Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam situasi ini, sekalipun aku belum melihatnya. Roma 8:28. Deklarasikan nama Yesus. Hadapi roh kecemasan dengan otoritas. Dalam nama Yesus Kristus, aku menyuruh setiap roh kecemasan dan ketakutan untuk pergi dariku. Pikiranku ditawan untuk taat kepada Kristus. Ingatlah darah Yesus. Dengan darah Yesus, aku dilindungi. Darahnya menyucikanku dari segala rasa bersalah dan kegagalan yang memperkuat kecemasan ini. Aku ditebus dan dimerdekakan. Undang Roh Kudus. Roh Kudus, penuhilah aku saat ini. Berikan aku damai-Mu, hikmat-Mu, dan kekuatan-Mu. Pimpin langkahku hari ini. Mulailah memuji. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkau setia kemarin, hari ini, dan selamanya. Aku memuji-Mu untuk jawaban yang sedang Engkau siapkan. Ini adalah peperangan rohani yang praktis. Dan ini berfungsi. Bukan karena kata-katanya ajaib, tetapi karena Allah yang di belakang janji-janji itu setia. Namun ingatlah, musuh tidak akan tinggal diam. Saat Anda mulai konsisten, ia akan mendatangkan keraguan, kelelahan, dan pengalihan perhatian. 1 Petrus 5:8 mengingatkan kita untuk waspada, tetapi Yakobus 4:7 memberi kita kunci kemenangan. Karena itu tunduklah kepada Allah, tetapi lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan urutannya, tunduk kepada Allah terlebih dahulu. Ketika hidup Anda berserah dan selaras dengannya, barulah Anda memiliki dasar yang kokoh untuk melawan. Dan iblis harus melarikan diri. Anda tidak perlu takut. Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. 1 Yohanes 4:4. Kemenangan akhir sudah dijamin di kayu salib. Roma 8:37 menyatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, hari ini adalah hari keputusan. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di dalam Anda, dan Ia akan menyelesaikannya. Filipi 1:6. Tetapi Ia mengundang Anda untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam peperangan ini. Senjata sudah ada di tangan Anda. Jangan lagi hidup seperti pengemis yang meminta-minta kekuatan, sementara gudang senjata surga terbuka lebar. Jangan lagi menerima kekalahan yang bukan hak Anda. Ambillah firman itu, bertekunlah dalam doa,
berjalanlah dengan iman, serukanlah nama Yesus, berlindunglah pada darah-Nya. Ikutilah pimpinan Roh Kudus dan naikkanlah pujian, bahkan dari dalam penjara Anda. Lakukanlah ini setiap hari, hidupilah ini. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan bangkit bukan hanya sebagai penyintas tetapi sebagai pemenang. Anda akan melihat benteng-benteng dalam hidup Anda, ketakutan, kutukan, kebiasaan lama, bergetar dan runtuh seperti tembok Yerikho oleh ketaatan dan iman Anda. Karena peperangan ini sesungguhnya adalah milik Tuhan, dan Dia telah memberikan kepada Anda segala yang Anda perlukan untuk berdiri di pihak kemenangannya. Sekarang, ambillah senjata Anda. Saatnya hidup dalam kemenangan yang sudah disediakan.